Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah elektronika. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pembahasan mengenai penguat operasional atau operasional amplifier. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini. Jadi judul utamanya adalah operasional amplifier. Nanti kita akan bagi dalam beberapa pembahasan. Ada beberapa tipe basic op-amp atau amplifier, operasional amplifier. Untuk hari ini kita akan membahas rangkaian dasar amplifier. Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penguat inverting. Sebelum kita bahas, kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi gambar simbol untuk op-amp yang paling dasar, simbolnya bentuknya segitiga seperti ini. Ini ada input negatif, ada input positif, kemudian ada output. Ini simbol untuk op-amp. Kemudian jika op-amp ini ideal, jika op-ampnya ideal untuk tipe op-amp ideal, ini nilai VA ini sama dengan nilai VB. Nah, ini akan sangat berguna dalam analisis kita ke depan ya. Kemudian kita masuk ke rangkaian penguat inverting. Kita gambarkan lagi. Kalau tadi hanya op-ampnya saja, maka sekarang kita gambar rangkaian op-amp yang tipe inverting. Untuk tipe inverting di sini ada input. Ini masuk ke pin negatif atau input negatif dari op-amp. Kemudian selain masuk ke input negatif, ini ada resistor yang masuk ke output. Kemudian yang input positifnya ini masuk ke ground. Jadi ini adalah R input,
ini R output, ini outputnya, kemudian ini input, ini ground. Kemudian kita analisis rangkaian ini. Jadi yang rangkaian ini adalah rangkaian utama penguat inverting. Kemudian kita coba akan analisis rangkaiannya menggunakan hukum Kirchhoff. Ini adalah VA, ini VB, ini VIN, ini VOUT, ini RF, ini RI. Nah, karena ini VB ya. Untuk VB ini sama dengan ground. Nah, karena VB-nya langsung terhubung dengan ground, maka ini sama dengan 0. Sehingga untuk op-amp ideal, VA ini nilainya sama dengan VB, maka nilainya sama dengan 0 karena VB-nya adalah ground. Sehingga VA adalah 0. Kemudian kita analisis tinjau jalur rangkaian yang bagian atas dari input ke output. Nah, ini berlaku hukum Kirchhoff. Pertama, sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Nah, yang masuk di sini adalah VIN dikurangi VA dibagi RI. Nah, sedangkan yang keluarnya adalah VA dikurangi VOUT dibagi RF. Nah, karena VA-nya ini sama dengan 0, maka VIN dibagi RI ini sama dengan negatif VOUT dibagi RF. Sehingga VOUT-nya sendiri ini adalah negatif RF dibagi RI dikali dengan VIN. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan umum untuk penguat inverting, yaitu negatif RF dibagi RI dikali VIN. Jadi agar kita dapat memperkuat input, kita dapat mengubahnya melalui perbandingan antara RF dengan RI. Nah, perbandingan RF dengan RI ini yang disebut dengan gain. Jika VOUT ini adalah gain dikali VIN, maka gainnya di sini adalah sebesar negatif RF dibagi RI. Gain itu apa? Gain itu adalah besar penguatan tegangan. Jadi besar penguatan tegangan pada rangkaian op-amp inverting tipenya, tipe inverting ini sebesar negatif RF dibagi RI. Nah, jika RF-nya 10 kilo, RI-nya 1 kilo, maka penguatannya adalah 10 kali. Kemudian ada tanda negatif di sini, artinya adalah
RF dengan sinyal output dengan sinyal input ini saling berkebalikan atau bedanya ya 180 derajat. Ini adalah tipe rangkaian penguat inverting. Ini namanya penguat inverting, ini rangkaian pertama. Kemudian tipe rangkaian kedua adalah penguat non-inverting. Kita gambarkan terlebih dahulu rangkaiannya. Kalau inverting inputannya dari negatif, non-inverting inputannya adalah dari positif. Ini V in, ini V out, ini RF, ini RI, ini ground. Ini adalah skematik utama rangkaian non-inverting. Jadi inputannya berasal dari masuk ke pin positif. Kemudian RI dan RF-nya ada di pin negatif dan terhubung dengan ground. Kemudian kita coba analisis rangkaian ini. Kita gambarkan ulang. Nah, sekarang kita lengkapi dengan ini adalah VB, ini adalah VA. Untuk op-amp ideal tadi sudah disebut nilai VB ini sama dengan nilai VA. Sehingga karena di sini V-in masuk ke VB langsung, maka VB-nya ini adalah sama dengan V-in. Oleh karena itu VA juga sama dengan VB, sama dengan V-in. Jadi VA-nya di sini adalah sama dengan V-in. Kemudian kita periksa jalur rangkaian. Ini yang kita warna hijau. Ini bisa kita gambar ulang menjadi yang atasnya di sini adalah VO, di sini adalah VA, kemudian ini adalah ground, ini RI, ini RF. Nah, VA-nya adalah sama dengan V-in. Nah, maka sesuai dengan hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law, maka kita dapat membuat perbandingan antara V-in dan V-out. Nah, ini adalah RI dibagi RI ditambah RF. Sehingga kita dapat V-out adalah RI ditambah RF dibagi RI dikali V-in. Atau 1 ditambah RF bagi RI dikali V-in, ini adalah V-out-nya. Sehingga kita sudah mendapatkan persamaan untuk tegangan output, yaitu sebesar 1 ditambah perbandingan RF bagi RI dikali dengan tegangan inputnya. Dari sini kita juga dapat memperoleh nilai gainnya. Untuk V-out sama dengan gain dikali V-in.
gainnya itu sendiri di sini. G. Ini adalah 1 ditambah RF dibagi RI. Nah, ini adalah nilai gain. Gain itu adalah besar penguatan. Ini besar penguatan tegangan untuk rangkaian non-inverting adalah 1 ditambah perbandingan RF dan RI. Sedangkan untuk inverting, negatif RF bagi RI. Ini perbedaan antara rangkaian inverting dengan rangkaian non-inverting. Jadi hanya berbeda pada inputnya saja. Kalau inverting, input masuk melalui pin negatif dari op-amp. Kalau non-inverting, maka input masuk ke pin positif dari op-amp. Nah, kalau inverting itu tandanya negatif penguatannya, maka fasenya berbeda 180 derajat. Sedangkan pada non-inverting, besar penguatannya ini nilainya positif. Artinya fase antara output dengan input ini tidak berbeda. Ya, ini analisis rangkaian untuk 2 buah tipe rangkaian basic op-amp, yaitu inverting dan non-inverting. Nah, nanti kita akan membuat simulasi rangkaian inverting dan non-inverting ini menggunakan software LT Spice.